SLC sepi, minat sajang ke pekerja Indonesia menurun. Kira-kira bener nggak? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai pertanyaan dari bolo-bolo semuanya dan juga asumsi yang beredar secara liar di media sosial bahwasanya minat sajang terhadap pekerja Indonesia menurun dan Indonesia bukan lagi menjadi primadona. Kira-kira apakah benar? Langsung saja kita bahas, nggak panjang lebar. Flashback ke belakang dari dulu, untuk pengambilan pekerja Indonesia itu selalu saja menjadi salah satu pilihan dari sajang atau bos di Korea. Termasuk juga saat waktu saya berproses, waktu itu juga udah ada sering sekali ini beredar kabar bahwasanya di Korea ini Indonesia udah nggak menjadi pilihan lagi. Terus untuk mengambil pekerja Indonesia menurun. Setiap tahun pun akan selalu ada kabar seperti itu. Entah kabar itu sengaja dihembuskan untuk apa, tujuan apa aku juga kurang tahu. Tetapi pada dasarnya emang di tahun ini ada sedikit penurunan ya, dibanding tahun-tahun berikutnya, bahkan dibanding 2023 lalu. Di sini aku mau membahas menurut info yang saya dapatkan sesuai dari data BP2MI, bahwasanya di tanggal 4 sampai 5 Maret ini terdapat perekrutan dari PMI Indonesia atau SLC yang diterbitkan itu ada 152. Terus setelah itu ada lagi di tanggal 6 dan 7 Maret ini ada 301 SLC yang sudah diterbitkan. Di tanggal 8 dan 11 ini ada 280 SLC, maksudnya 8 sampai 11. Terus di tanggal 12 Maret ada 305 SLC, dan 13 sampai hari ini tanggal 15 video ini tak buat ada 466 SLC. Jadi total udah ada 1504 SLC untuk seluruh CPMI Korea. Aku lagi sariawan bolo. Oke, jadi dari sini tak pikir juga minatnya masih lumayan banyak, karena di kuartal pertama tahun 2024 ini SLC yang diterbitkan itu ada 32.000 SLC, itu dari berbagai bidang, termasuk ada manufaktur di situ, fishing, shipbuilding, peternakan, pertanian, konstruksi, dan jasa. Untuk Indonesia itu belum ada semua, yang ada Indonesia cuma merebutkan 3 bidang pilihan, yaitu manufaktur, fishing, terus shipbuilding. Jadi untuk total Indonesia yang direbutkan itu sejumlah 23.200 ini dari manufaktur, 1.500 shipbuilding, terus untuk fishing 2.595 SLC. Jadi total itu 27.000 SLC yang direbutkan Indonesia dengan 16 negara. Untuk mengecek apakah Indonesia masih dapat proporsi yang sama dengan negara lain, tentunya kita cukup dengan membagi total ini 27 ribuan ini dibagi 16 negara. Di sini setelah tak total masih ketemu angka di 1687 SLC per negara, dan Indonesia masih dapat 1500. Jadi kurangnya ini cuma sedikit tok ya, meskipun menurun mungkin nggak terlalu signifikan, karena yo gimana, di negara-negara lain mungkin juga tenaga kerja ini berkurang, tetapi trennya emang agak menurun.
Terus di sini aku mau membahas apa yang kira-kira membuat menurun minat Sajang terhadap pekerja Indonesia ini. Tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang paling utama yaitu dari senior-senior kita yang udah berada di Korea. Karena tidak dipungkiri, suka tidak suka, bahwa senior yang sudah duluan di sana itulah yang bakal memiliki track record dan juga membawa nama baik Indonesia dan berpengaruh terhadap junior-juniornya. Tentunya dulu senior kita emang bagus-bagus, terkenal tangguh-tangguh, betah nggak pindah-pindah kayak gitu. Terus selain itu juga kinerjanya itu benar-benar menghasilkan dan tanggung jawabnya tinggi, menjaga nama baik Indonesia banget. Tetapi akhir-akhir ini seperti bolo-bolo ketahui bahwasanya semenjak jaket kuning itu ada slogan, bahkan jaket kuning ini salah satu penggempur Nodongbu ya. Jadi pasukan penggempur Nodongbu ini terkenal banget dengan pindahnya. Apakah dulu nggak ada pindah, Mas? Dulu juga ada pindah, tetapi nggak seperti sekarang yang ada masalah dikit langsung pindah. Padahal perlu bolo-bolo ketahui bahwasanya senior-senior kita itu dulu menjunjung tinggi bahwasanya pindah itu bukan pilihan utama, tetapi pindah itu pilihan yang terakhir. Kenapa? Karena ketika bolo-bolo pindah nanti belum tentu mendapat yang lebih baik daripada pabrik bolo-bolo yang pertama. Apalagi di sini jaket kuning kebanyakan pindah di saat masih masa adaptasi, entah karena nanti cuma kerjane agak kotor, agak berantakan, terus agak sepi dikit, gajinya cuma di atas basic dikit, bahkan basic kayak gitu udah langsung pindah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, tanpa memikirkan nanti keberlanjutan PMI bakal bagaimana. Lek senior-senior kita dulu meski pabrik sepi kayak gitu, biasanya nanti dia minta lembur. Lek lemburnya nggak bisa, nanti baru pindah. Itu pun mereka juga masih mikir yang namanya balas budi udah diambil dari Indonesia. Karena untuk proses Sajang ini ngambil pekerja Indonesia itu tidak serta-merta hari Senin ngambil, Selasa terus datang, enggak. Itu butuh proses yang sangat panjang bolo. Jadi untuk mengambil pekerja asing itu ada banyak syarat. Sedikit yang saya ketahui diantaranya pabrik itu harus memenuhi syarat orang Koreanya berapa, orang asingnya jumlahnya berapa, terus pabrik itu memenuhi syarat-syarat lain-lain banyak, termasuk nggak ada mecat orang Korea juga, di situ nggak ada kasus juga, baru bisa ngambil pekerja asing termasuk pekerja Indonesia. Selain itu untuk mengambil pun Sajang ini membutuhkan uang atau biaya, jadi merogoh kocek. Terus misal ngambil di bulan Januari, dulu saya diambil di bulan Januari pas SLC musim dingin. Terus waktu itu SLC ku diterbitkan itu di bulan enggak Januari bolo. Jadi waktu itu Sajangku mesen itu Januari, terus dia datang lagi ke Nodongbu itu di bulan berapa, 8 atau berapa gitu. Terus di bulan 9 ini saya baru bisa terbang ke Korea. Jadi sepanjang itu prosesnya dan agak ribet juga karena harus memenuhi syarat lagi sebelum CCVI ini diterbitkan. Juga nanti pabriknya dicek lagi kelayakannya, karena pada saat ngambil kondisinya ini kadang kan rame gitu bolo. Pas CCVI terbit harus dipastikan lagi bahwasanya pabrik ini masih membutuhkan. Ketika pabrik nggak membutuhkan, otomatis SLC bolo-bolo bakal di cancel. Jadi serumit itu. Buat bolo-bolo mungkin yang baru dapat SLC atau baru di Korea, mohon maaf banget ini yo sebelumnya. Misal kondisi ini emang nggak sesuai yang bolo-bolo harapkan, mbok yo inget balas budi sedikit lah untuk Sajangnya, yo bertahan berapa, setahun lah atau berapa gitu untuk balas budi, baru nanti pindah, sehingga nanti nggak terkenal banget orang Indonesia ini pindahan banget kayak gitu, nggak terkenal kayak gitu lagi. Apalagi misal bolo-bolo cuma karena berat kerjanya. Tentunya di sini saya dulu pun juga udah pernah mengalami yang namanya adaptasi, itu emang dibutuhkan
waktu. Jadi bersabarlah, nanti ketika bolo-bolo udah menguasai kerja, udah tahu kerja nih, tidak seberat yang bolo-bolo bayangkan. Mungkin di video-videoku juga udah banyak tak ceritain masa adaptasi dan fase-fase ketika bolo-bolo sampai di Korea. Dulu saya adaptasi nggak sebentar bolo, karena saya kerja di pabrik selang, itu hampir 80% pekerjanya swasta, karena orang resmi hampir nggak ada yang tahan, dan termasuk kita bertiga di situ orang Indonesia itu yang tahan. Oke bolo-bolo, mungkin cukup sekian video kali ini. Jadi kesimpulan dari video ini bahwasanya boleh bolo-bolo simpulkan, menurutku sih memang menurun. Menurut bolo-bolo gimana, silahkan tulis di kolom komentar apakah menurun atau emang sama dengan di tahun kemarin SLC di musim dingin. Silahkan tulis dan tetap sampaikan pendapat yang jelas ya bolo ya. Terus menurut bolo-bolo untuk yang pindah-pindah ini gimana, silahkan ditulis juga. Dan bila bolo-bolo mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar atau DM di Instagram, atau bisa ke medsosku yang lain. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat bolo-bolo yang lagi nunggu SRC, yang lagi proses. Mudah-mudahan dipermudah sampai bisa terbang ke Korea, sampai bisa meraih apa yang bolo-bolo impikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.